Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini adalah definisi, ciri, tujuan dan isi, serta ciri bahasa, teks, laporan, hasil observasi. Nah anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang penyusunan teks prosedur. Nah, pada materi kita pagi ini, Ibu akan menyampaikan tentang definisi, ciri, tujuan dan isi, serta ciri bahasa, teks, laporan hasil observasi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.7, mengidentifikasi informasi dan teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu mengenali tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Anak-anak, kegiatan observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Kegiatan pengamatan yang kita lakukan tidak semua bisa disebut observasi. Observasi harus dilakukan secara sengaja, runtut, sesuai dengan aspek-aspek tertentu, dan berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan observasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Bisa juga dikatakan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Hasil dari observasi atau pengamatan ditulis dengan lengkap mengenai perincian objek pengamatan. Hasil observasi ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara terperinci, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Kemudian, teks laporan hasil observasi biasanya bersifat fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian, apa saja ciri-ciri dari teks hasil observasi? Adapun ciri-ciri teks hasil observasi adalah yang pertama, teks hasil observasi disusun secara runtut. Yang kedua,
data teks hasil observasi bersifat meyakinkan. Ketiga, teks hasil observasi dapat dibuktikan kebenarannya. Teks hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 5. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum. Dan yang ketujuh, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Adapun ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah laporan hasil observasi merupakan bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan. Laporan hasil observasi biasanya menggunakan kebahasaan berupa istilah, yang kedua, kata baku, ketiga, kalimat definisi, dan yang keempat, kalimat klasifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Makna suatu istilah dapat dicari dengan menggunakan kamus. Kamus istilah yang dapat kamu temukan misalnya istilah ekonomi, kimia, biologi, kedokteran, dan politik. Nah, ini ada contoh istilah dalam bidang biologi. Jadi, istilah dalam bidang biologi antara lain abiotik, asimilasi, komplikasi, ekosistem. Nah, ini adalah istilah dalam bidang biologi. Kemudian adalah kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Dalam menulis laporan hasil observasi, diperlukan kecermatan dalam pemilihan kata baku. Penggunaan kata baku dalam laporan hasil observasi tidak dapat diabaikan. Contoh. Ini contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata tidak baku adalah analisa. Kata bakunya adalah analisis. Kemudian ada kata tidak baku, himbau. Kata bakunya adalah imbau. Kemudian contoh yang ketiga, kata tidak baku, teknologi. Nah, sedangkan kata bakunya adalah teknologi. Jadi yang kata tidak baku itu menggunakan huruf H, teknologi. Kata bakunya adalah teknologi. Kemudian adalah kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, atau proses, atau aktivitas. Dalam laporan hasil observasi, diperlukan sebuah definisi yang berupa pengertian. Contohnya, kata vitamin. Nah, definisi dari kata vitamin adalah zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam laporan hasil observasi,
Kalimat klasifikasi sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contoh, makhluk hidup dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini adalah klasifikasi dari makhluk hidup. Kemudian, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memuat informasi penting yang ingin disampaikan peneliti kepada pembaca. Nah, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, atau kabar berita tentang sesuatu. Informasi penting dalam teks laporan hasil observasi dapat ditemukan pada setiap ide pokok paragrafnya. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Adapun langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks hasil observasi. Yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Selain menggunakan ide pokok, informasi dalam teks laporan hasil observasi dapat ditemukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Jawaban-jawaban atau pertanyaan tersebut merupakan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara mengetahui perbedaan informasi pada teks laporan hasil observasi? Kamu sudah membaca dan memahami informasi dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam setiap teks laporan hasil observasi berbeda satu sama lain. Kamu dapat mengetahui perbedaan informasi dalam teks laporan hasil observasi, yaitu dengan membandingkan 2 atau lebih teks. Kemudian perbedaan beberapa teks laporan hasil observasi terletak pada buku pengetahuan yang diobservasi. Selain perbedaan informasi teks, kamu juga bisa menemukan persamaan dan beberapa jenis teks laporan hasil observasi. Nah, demikianlah tentang teks observasi. Nah, ini ada soal, Ibu bacakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian, yang kedua, sebutkan ciri bahasa teks laporan observasi. Ibu bacakan kembali lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Soal yang kedua, sebutkan ciri bahasa teks laporan observasi. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu Airi, Assalamualaikum.